Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Misalnya nih, hak hidup, hak atas pendidikan, dan hak berpendapat. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan juga partisipasi. Tapi bagaimana ya Islam memandang HAM dan demokrasi? Apakah dua poin itu sejalan? Yuk kita gali lebih dalam. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta memilih pemimpin. Demokrasi juga mendukung perlindungan terhadap HAM. Karena itu, pemerintah yang berdemokrasi seharusnya menjamin kebebasan rakyatnya untuk menyuarakan hak-haknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kebebasan menjadi dasar kuat dari hubungan antara HAM dengan demokrasi. Islam tidak memisahkan keduanya, bahkan menjadikannya inti dalam kehidupan bermasyarakat. HAM dalam Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia bukanlah konsep asing. Islam telah menetapkan norma-norma HAM sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat manusia, menghapus penindasan dan keadilan. Islam membagi HAM menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, daruri. Hak-hak dasar seperti hak hidup, hak agama, hak akal, dan hak kehormatan. Tingkatan yang kedua, ada haji. Hak sekunder seperti hak kebutuhan pokok pangan, hak pakaian, dan juga hak tempat tinggal. Dan tingkatan yang ketiga, ada tahsini. Tahsini ini merupakan hak tambahan yang akan mendukung kenyamanan dan etika hidup. Seperti itu. Semua ini menunjukkan bahwa HAM dalam Islam adalah sistem yang utuh dan mendalam. Demokrasi dalam Islam tidak sama persis dengan demokrasi Barat, tapi nilai-nilai dasarnya sejalan, terutama dalam hal partisipasi publik. Islam mengajarkan musyawarah atau syura, seperti disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Musyawarah ini adalah bentuk demokrasi Islami yang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Contohnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, pemimpin dipilih melalui syura, mirip seperti pemilihan normatur. Namun, demokrasi dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat. Rakyat memiliki peran, tetapi tetap dalam batas-batas nilai agama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Ada beberapa prinsip penting demokrasi dalam Islam, antara lain, yang pertama adalah musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kedaulatan rakyat yang dibimbing oleh syariat. Dan yang ketiga, suara mayoritas tidak mutlak jika bertentangan dengan hukum Allah. Yang keempat, ada kebebasan berpendapat tetap dalam koridor hukum Islam. Dan yang kelima, pengawasan terhadap penguasa dan aksesibilitas pemimpin. Yang keenam, demokrasi dalam Islam bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, beretika, dan bermoral. HAM dan demokrasi dalam Islam mempunyai karakteristik yang khas dibanding dengan konsep Barat. Dalam Islam, HAM adalah fitrah manusia, pemberian langsung dari Allah. Artinya, hak ini tidak bisa dihapus oleh siapapun termasuk negara. Tapi HAM dalam Islam juga membawa tanggung jawab moral dan spiritual. Kita tidak hanya bebas, tapi juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan demokrasi. Kedaulatan tinggi tetap milik Allah, bukan rakyat sepenuhnya. Kita sebagai manusia hanya mengatur urusan dunia berdasarkan prinsip ijtihad, ijma, dan musyawarah selama tidak melanggar syariat. Jadi jelas ya, HAM dan demokrasi dalam Islam itu saling menguatkan. Islam juga tidak hanya mengakui hak manusia, tetapi juga meletakkannya dalam sistem yang adil, spiritual, dan bermartabat.
Kemudian demokrasi Islam bukan demokrasi tanpa batas, melainkan demokrasi yang beretika dan demokrasi yang berbasis wahyu. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita bisa membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat tanpa mengorbankan ajaran agama sedikit pun. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.